Selamat pagi ya kakak. Langsung aja untuk cash flow dengan metode tidak langsung atau indirect. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat laporan perubahan neraca. Jadi kita lihat akun-akun pada awal periode dan akhir periode itu mengalami perubahan naik atau turun. Nah, seperti ini ya penyajiannya, sama dengan materi yang ada di kelas. Terus selanjutnya kita menyusun statement of cash flow-nya. Jadi di sini yang harus kita pahami adalah akun mana yang masuk ruang operating activities, terus akun mana yang termasuk investing, dan akun mana yang termasuk financing atau pendanaan dari aktivitas arus kas. Kalau operating activities itu yang masuk di dalamnya itu semua aset lancar dan utang lancar. Kalau investasi ini ya, kalau cash flow from investing activity ini semua akun yang berhubungan dengan investasi yang tidak setara dengan kas dan semua aset tetap. Kalau pendanaan atau financing activity itu semua akun utang jangka panjang dan ekuitas, seperti itu ini ya. Nah, langsung aja kalau aku sih ya, untuk menyusun cash flow itu yang aku fokuskan terlebih dahulu kan di sini ada net income. Artinya kalau metode tidak langsung itu kita menyesuaikan laba bersih dulu. Nah, untuk menyesuaikan ini biasanya aku fokus pada depresiasi dan keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap. Nah, untuk depresiasi ini perhitungannya aku sajikan dalam bentuk T ya. Nih. Nah, di sini ada depreciation of building. Nah, untuk saldo awalnya itu kan ada 23.000. Pada tahun 2024 ada penjualan, otomatis kalau penjualan akumulasi depresiasinya masuk di sebelah debit, artinya berkurang atau menghilangkan. Nah, setelah itu kita hitung ketika ada penjualan itu kan saldo awal dikurangi dengan akumulasi atas penjualan aset tetap tersebut. Ketika kita hitung saldo awal 23.000 dikurangi dengan 10.000 itu kan hasilnya 13.000 ya Kak. Nih, 13.000 dolar. Tetapi dalam kenyataannya di informasi neraca tadi saldo akhir dari akumulasi penyusutan gedungnya itu sebesar 20.000. Nah, maka kurang berapa? Selisih antara 20.000 dengan 13.000 itu adalah 7.000. Seperti itu, dan 7.000 ini dia menambah net income atau laba bersihnya perusahaan. Begitu juga dengan depresiasi of vehicle atau penyusutan kendaraan. Perlakuannya sama dengan penyusutan dari gedung gitu ya. Neraca saldo awalnya 14.000, ada penjualan 8.200. Nah, di sini kan selisih 3.000 itu selisih gini loh Kak. 3.000 itu gini. Kalau logikaku itu seperti ini. Kalau neraca saldo awalnya 14.000, ada penjualan itu otomatis dikurangi ya. Ada penjualan 8.200, kita kurangi
selisihnya 5.800. Nah, tetapi dalam kenyataannya pada akhir periode saldonya 8.800. Nah, 5.800 ini biar menjadi 8.800 itu ditambah dengan 3.000. Aku logikanya seperti itu. Nah, itu perlakuan di arus kasnya nanti ditambah ya. Untuk gain on sale of land atau keuntungan penjualan tanah itu dikurangi 2.000. Ini nggak usah ada perhitungannya karena di informasi tambahan udah jelas ya. Jadi kalau di arus kas metode langsung ini itu kita mudah. Kalau depresiasi, amortisasi itu menambah net income, tetapi kalau keuntungan itu mengurangi net income, kalau kerugian itu menambah ya. Jadi kalau keuntungan itu mengurangi, kerugian menambah, dibalik ya. Biasanya kan kalau keuntungan biasanya menambah ya. Kalau di cash flow ini keuntungan mengurangi net income, kalau loss atau kerugian itu menambah net income gitu. Untuk yang ini kenaikan account receivable, penurunan supply sampai dengan penurunan income tax payable ini bisa diambil dari laporan perubahan neraca ini. Seperti itu. Betul sekali ya pertanyaannya kakak, dividen payable ini masuk ke operating expense karena dia termasuk utang lancar gitu. Kalau sale of land di sini ada 22.000. Itu ambilnya dari mana? Ambilnya dari informasi tambahan. Nah, harga jualnya tanah kan 20.000. Dia harga jualnya tanah, harga perolehannya tanah kan 20.000 ya kak, 20.000. Dia mengambil keuntungan 2.000, otomatis berapa harga jualnya itu harga perolehan ditambah dengan keuntungan, seperti itu ya. Jadi 22.000 ini berasal dari 20.000 harga perolehan tanah yang ada di informasi tambahan ditambah dengan keuntungan 2.000. Nah 20.000 nya kok nggak ada di informasi tambahan. Nah 20.000 nya itu diambil dari laporan perubahan neraca nih ya, 20.000. Jadi di laporan perubahan neraca ini nilai selisih ini adalah nilai harga perolehan gitu ya. Terus sale of building ini adalah penjualan dari gedungnya tadi. Sebentar ya, tak lihat ya. Mana tadi? Bentar. Soalnya tadi mana lagi? Nah di sini ada bangunan, harga perolehannya kan 16.000, dijual tunai mengalami kerugian $800. Nilai buku bangunan saat ini dijual 6.000. Nah harga bukunya kan 6.000. Jadi kita ingat-ingat kalau menghitung harga jual itu kan nilai buku atau nilai perolehan ditambah keuntungan atau dikurangi dengan kerugian. Nah tadi udah jelas bahwa nilai bukunya itu 6.000 ya kak, 6.000. Kita ada kerugian 8.000, otomatis mengurangi harga buku atau nilai perolehan. Nah 6.000 dikurangi 8.000 itu 5.200. Artinya dalam menjual building itu kita menerima kas sebesar 5.200. Seperti itu ya. Sama halnya dengan penjualan kendaraan. Nah, nih penjualan kendaraan dengan harga perolehan 9.000 telah disusutkan. Berarti kita mencari nilai bukunya dulu. 9.000 tak kira ya. Nah,
harga perolehan dikurangi dengan 8.200, itu kan ada berapa tadi? 9.000 dikurangi 8.200, itu kan selisih 800 ya. Sebelum kita lanjut, kita cari dulu nilai buku atau nilai buku kendaraan. Nilai buku itu hitungnya bagaimana? Dari harga perolehan dikurangi dengan penyusutan 8.200. Jadi nilai bukunya $800 dan kerugian 500. Kita lihat dulu ya. Nah, kita tadi sudah ketemu nilai bukunya $800. Kita punya rugi 300. Otomatis nilai buku dikurangi kerugian 800 kurangi 500, harga jualnya menjadi 300. Jadi kas yang kita terima adalah $300. Nah, ini untuk purchase of vehicle atau pembelian kendaraan. Oh, ini sebentar. Ini kok building, pembelian kendaraan ya Kak ini. Kendaraan Nah, logikanya segini. Saldo awalnya 50.000. Dijual $16.000. Seharusnya kan 34 ya. Tetapi dalam kenyataannya di akhir periode kok 60. Berarti kurang berapa? Kurang 26.000. Seperti itu. Dan 26.000 ini diberlakukan sebagai pembelian atau penambahan. Tuh, untuk retained earning juga langsung ya aja ya Kak ya. Nih, langsung aja untuk pembelian of share investment atau pembelian investasi saham itu ambilnya langsung di laporan neraca perubahan ini. Terus capital of ordinary sama premium ordinary ini juga diambilnya dari itu, dari laporan perubahan neraca. Terus di sini ada rekening T dari retained earning atau saldo laba ditahan. Perlakuannya sama, saldo awalnya 82.200. Terus ditambah dengan net income. Nah, sebenarnya kan gini, kalau saldo awal ditambah net income itu kan saldo awal ditambah net income itu kan $110.900. Nah, ternyata di sini saldonya itu 51.205. Berarti kita cari selisih antara $110.900 ini dikurangi dengan 51.205. Nah, selisihnya itu diperlakukan sebagai pembayaran dividen gitu. Nah, untuk net decrease in cash, perubahan dari penurunan kas itu kita jumlah aja antara aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kalau ini hasilnya sudah sama dengan laporan perubahan neraca pada ini akun cash, itu berarti sudah balance ya. Tinggal kita tambahkan dengan saldo awal kas, totalnya sudah sama $15, 105 nih ya. Udah gitu aja Kak. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya Kak, langsung WA saja. Terima kasih.